Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Asrifa Rahim dari kelompok 7, sesi Selasa 1, NPM 19032. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin bubut. Ya, apa sih mesin bubut itu? Jadi, mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak penampang utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada gerakan-gerakan dalam membubut. Gerakan ini dibagi menjadi 3, yaitu gerakan berputar, gerakan memanjang, dan gerakan melintang. Yang pertama ada gerakan berputar, yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat dan dinamakan gerak potong. Selanjutnya ada gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Yang terakhir ada gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongan tegak lurus terhadap sumbu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap, yaitu bagian yang memutarkan benda kerja. Yang kedua ada alas, yaitu bagian tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. Yang ketiga ada kotak apron, yaitu alat pengontrol gerakan secara manual dan otomatis. Lalu yang selanjutnya ada tuas on atau off, biasanya untuk menyalakan atau mematikan mesin. Lalu ada eretan. Eretan ini dibagi menjadi 3, yaitu atas, lintang, dan alas. Selanjutnya ada kepala lepas, yaitu bagian yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas mesin. Lalu ada rumah pahat, biasanya untuk menjepit pahat bubut. Yang selanjutnya ada penyangga, yaitu penyangga ini tuh alat bantu untuk pembubutan benda kerja yang panjang. Lalu ada cekam. Cekam ini sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Lalu ada tuas pengatur ulir, digunakan untuk mengatur jarak ulir. Lalu ada tuas otomatis yang digunakan pada saat proses membubut otomatis. Dan yang terakhir ada tuas ulir untuk pembuatan ulir pada benda kerja. Perkenalkan, nama saya Talita Palupi, NPM 19032010065. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan RPM dan waktu kerja mesin bubut. Perhitungan RPM ini sama halnya dengan kecepatan putar mesin bubut. Maksud dari kecepatan putar mesin bubut ini adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan putar mesin ini adalah yang pertama, kecepatan potong bahan yang akan dibubut dan diameter bahannya. Kemudian, standar penulisan untuk satuan VC untuk metrik dalam menggunakan meter per menit dan satuan imperialnya dalam feet per minute. Nah, dari deskripsi di atas tadi, maka rumus untuk kecepatan putar mesin atau N sama dengan kecepatan potong mesin atau VC dibagi dengan keliling bahan atau 3,14 dikali dengan diameter bahan tersebut. Rumus untuk satuan metrik adalah N sama dengan VC dalam satuan milimeter per menit dikali dengan 100, kemudian dibagi dengan keliling bahan tersebut. Nah, kemudian N ini akan memiliki satuan putaran per menit atau disebut juga dengan RPM, revolution per minute. Lalu saya akan jelaskan kecepatan potong. Gerakan perputaran benda kerja adalah gerakan utama pada pembubutan. Nah, kecepatan gerakan utama ini merupakan kecepatan sayat. Maka, kecepatan sayat pada pembubutan merupakan kecepatan melingkar. Untuk rumusnya adalah VC dengan satuan meter per menit untuk satuan metrik dan feet per menit untuk satuan imperial sama dengan I dikali D diameter benda kerja, satuannya milimeter untuk satuan metrik
dan inch untuk satuan imperial dikali N jumlah putar benda kerja dengan satuan RPM dibagi 1000. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan harga kecepatan potong, infeed, dan feeding berbagai bahan untuk pahat HSS dan karbit. Nah, dari tabel menunjukkan bahwa harga kecepatan potong yang paling rendah untuk pahat HSS ada pada besi tuang kasar dan baja paduan kasar. Hal ini juga berlaku untuk pahat karbit. Nah, sedangkan untuk harga tertinggi untuk kecepatan potong untuk pahat HSS ada pada plastik halus, sedangkan untuk pahat karbit ada pada logam ringan halus. Berikut ini merupakan macam-macam pembubutan pada mesin bubut, yaitu membubut rata atau lurus, membubut face rata kiri atau kanan, membor, merimer, memperbesar lubang, membubut alur, membubut ulir, memotong, membubut tirus, dan mengkartel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan MM120 akan menjelaskan tentang pengertian mesin bubut. Yang kedua, gerakan-gerakan dalam membubut serta bagian-bagian dari mesin bubut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin berkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Benda kerja dipasang pada cekam atau penjepit yang dipasang pada poros utama dan pahatnya dipasang pada rumah pahat. Lalu, saya akan menjelaskan yaitu tentang gerakan-gerakan dalam membubut. Gerakan-gerakan dalam membubut ada 3, yaitu gerakan berputar, gerakan memanjang, serta gerakan melintang. Gerakan berputar yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat dan dinamakan gerak potong. Yang kedua, ada gerak memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan pemakanan. Dan yang terakhir adalah gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongan tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini disebut dengan gerakan melintang atau pemotongan permukaan. Kemudian kita masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu bagian-bagian dari mesin bubut. Seperti gambar yang saya paparkan di sini, terdapat banyak sekali bagian-bagian dari mesin bubut. Contohnya seperti ada cekam, penyangga, beberapa tuas, rumah pahat, kepala lepas, eretan atas, eretan lintang, dan juga ada tuas on atau off. Nah, setiap bagian-bagian dari mesin bubut ini memiliki fungsi tersendiri, sehingga mesin bubut ini dapat berjalan dengan baik. Lalu, pada akhirnya, mesin bubut ini dapat digunakan secara efektif dan juga efisien. Sekian penjelasan mesin bubut dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif, NPM 190 320 10130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gerinda. Yang pertama adalah gerinda tangan. Mesin gerinda tangan merupakan mesin yang memiliki fungsi untuk menggerinda benda kerja. Pada awalnya mesin gerinda ini ditujukan untuk benda kerja berupa logam seperti besi atau stainless steel. Dan juga mesin gerinda ini memiliki tujuan untuk mengasah benda kerja seperti mengasah pisau, pahat, atau juga dapat merapikan benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las. Dan kemudian mesin gerinda ini didesain dengan kecepatan 1100 sampai 1500 rpm. Selanjutnya adalah gerinda duduk. Fungsi utama dari gerinda duduk ini yaitu untuk mengasah mata bor. Selain untuk mengasah mata bor, mesin gerinda duduk ini juga dapat digunakan untuk mengasah pisau-pisau yang lainnya seperti pisau dapur, arit, kapak, golok, dan perkakas pisau lainnya. Komponen-komponen dari mesin gerinda duduk yang pertama adalah bagian badan mesin. Bagian badan mesin ini biasanya terbuat dari besi tuang yang memiliki sifat yaitu dapat meredam getaran.
Kemudian fungsinya yaitu digunakan untuk menopang benda kerja dan menopang pada bagian rumah spindle. Selanjutnya adalah bagian poros spindle. Bagian poros spindle ini merupakan bagian yang kritis karena harus berputar secara cepat dan kemudian dibebani oleh gaya pemutaran pada batu dari segala arah. Kita masuk pada bagian batu asa atau batu gerinda. Pada batu gerinda ini biasanya banyak digunakan dalam bengkel-bengkel proses pengerjaan logam. Selanjutnya pada bagian batu gerinda ini prosesnya yaitu menyayat, sama seperti penyayatan pada proses milling. Namun bedanya di sini adalah pada penyayatan pada proses batu gerinda ini hasilnya butiran-butirannya lebih halus, kemudian tatalannya tidak terlihat seperti tatalan pada proses milling. Selanjutnya adalah jenis-jenis butiran asa pada batu gerinda. Yang pertama adalah aluminium oksida. Bahan ini biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan tegangan tarik yang tinggi, contohnya adalah pada baja karbon. Yang kedua adalah silikon karbida. Pada silikon karbida, bahan ini memiliki kekerasan yang tinggi. Kekerasannya mendekati dengan kekerasan intan. Biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan tegangan tarik yang rendah, contohnya adalah aluminium. Selanjutnya yang ketiga adalah diamond atau intan, bahan asah yang keras. Biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan yang tinggi, contohnya adalah pada keramik. Yang keempat adalah baron nitrit. Pada baron nitrit ini biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan yang sangat tinggi, contohnya adalah pada karbida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zolam Kaafianu, NPM 19032010131. Saya akan menjelaskan ukuran butiran asa batu gerinda dan tingkat kekerasan batu gerinda. Yang pertama, saya akan menjelaskan ukuran butiran asa batu gerinda. Di sini serbuk abrasif dibuat dalam banyak ukuran dan dikelompokkan berdasarkan ukuran saringan yang digunakan untuk menyaring butiran asa. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi ukuran butiran asahan. Yang pertama, ukuran butiran 6-12, tingkat kekasaran sangat kasar. Yang kedua, 14-24, tingkat kekasaran kasar. Yang ketiga, 30-60, tingkat kekasaran sedang. Yang keempat, 70-120, tingkat kekasarannya halus. Yang kelima, ukuran butiran 150-240, tingkat kekasaran sangat halus. Saya juga akan menjelaskan tingkat kekasaran batu gerinda. Di sini tingkat kekerasan adalah kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong dalam melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan. Di sini ada dua macam tingkat kekerasan batu gerinda, yaitu 1. Batu gerinda lunak. Jumlah perekat kecil. Batu gerinda ini mempunyai sifat mudah untuk melepas butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Biasa digunakan untuk menggerinda material yang keras karena butiran asa akan cepat lepas dan berganti dengan butiran asa yang masih baru dan tajam. Yang kedua, saya akan menjelaskan batu gerinda keras. Jumlah persentase perekat besar. Batu gerinda jenis ini mempunyai sifat sulit untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotong tertentu. Digunakan untuk menggerinda material yang lunak. Karena material yang lunak tidak membutuhkan butiran asa yang selalu tajam. Kekasaran batu gerinda diberi kode alfabet. Ya, lunak sekali, alfabetnya E, F, G, dan H. Lunak J dan K, sedang L, M, dan N, keras O dan P, sangat keras H, R, S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila NPM 183. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam perekat batu gerinda dan klasifikasi batu gerinda. Yang pertama ada vertified bond. Perekat ini digunakan untuk membuat batu gerinda memberi sifat tahan air, garam, oli, dan bahan kimia lainnya agar dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, silicate bond digunakan untuk membuat batu gerinda yang kegunaan untuk mengasah benda kerja yang sensitif terhadap panas. Contohnya pisau fris, bor, dan pahat. Perekat ini mudah melepas butiran.
Yang ketiga, resinoid bond. Perekat ini digunakan untuk membuat batu gerinda dengan kecepatan tinggi, sifatnya fleksibilitas tinggi, yang diberi kode B. Yang keempat, rubber bond, mempunyai elastisitas tinggi, digunakan untuk pekerjaan presisi atau kasar. Contohnya untuk pengerinda poros engkol yang diberi kode R. Yang kelima ada select bond, digunakan untuk pekerjaan presisi dan permukaan halus, tahan terhadap panas. Kemudian klasifikasi batu gerinda, yaitu jenis bahan asah, ukuran butiran asah, tingkat kekerasan, susunan butiran asah, dan jenis bahan perekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.